Mari 14 sampai 20. Membaca bersama-sama. Pesan untuk gereja Laodikia. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas, jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya, dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Wow, lengkap. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak. Dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya, dan aku akan makan bersama dia, dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Haleluya. Masih dibilang kamu gak panas maupun dingin, kamu suam-suam, kamu tanggung. Ini berbicara kepada saya dan saudara. Ketika kita merasa bahwa kerohanian kita itu sudah aman di titik tertentu, cukup, udah gak perlu tahu lagi. Aku udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Aku udah banyak belajar tentang teologi. Aku udah tahu itu semua. Aku sudah lakukan apa yang seharusnya aku lakukan menurut kebiasaan dari tahun demi tahun. Kalau saudara hanya bangga dengan kehidupan kerohanian seperti itu, saudara again Yahweh berkata, pengurapanku, berkatku atas orang percaya akan membuat dia terus naik dan bukan turun. Kalimat terus naik artinya tidak pernah stop, saudara. Saat kita merasa bahwa kita sudah nyaman, saat kita merasa bahwa kita sudah cukup, saat kita merasa bahwa ini sudah titik tertentu, kita tidak perlu menerima pengajaran lagi. Saat itu kita berkata, aku disetuju aja. Di saat itu kita sedang berkata, baik sadar maupun tidak sadar, kita sedang berkata, aku sedang menyampaikan kudus. Saudara, saya dengan gamblang, ya, saya nggak takut-takut. Setiap orang yang memberontak dengan pengajaran yang Yahweh sedang bukakan, saya akan katakan mereka bodoh. Saya nggak takut-takut bilang tolol dan goblok. Ini yang harus dinyatakan, saudara. Kalau kita membuka hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, kita nggak cuma rendah hati dan mau diajar, kita akan diberikan keberanian untuk menyatakan yang sesungguhnya. Kita baca Wahyu 3 ayat 19. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku ajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Sambil kita bergiat melakukan apa yang kita tahu, harus ada roh pertobatan yang kita sediakan di dalam roh kita. Sehingga kalau kita tanpa kita sadari kita masuk di dalam pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Yahweh,
ketika Yahweh melihat ada roh pertobatan tetap tinggal di dalam diri kita dan berkata, Bapak, cuma ini yang kami tahu. Kami mau belajar lagi, kami mau lebih mengenal lagi, kami mau lebih tahu lagi, kami mau dibawa lebih berkenan lagi. Ini merupakan sikap hidup yang sebenarnya menguntungkan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk membaca firman. Orang yang rendah hati akan menjadi orang yang tidak langsung gegabah menolak ketika ada pemberitaan yang baru dia dengar. Dia akan konversi. Dia akan compare dengan kebenaran firman. Ini luar biasa, saudara. Ini yang Yahweh katakan, hidup kita itu tidak suam-suam, tidak panas dan tidak dingin. Ini sebabnya Yahweh bilang kalau kehidupan kerohanian kita cuma keluar masuk gereja, lakukan apa yang hamba Tuhannya bilang, ya. Cari amannya aja. Jangan kaget. Ini pada akhirnya kita tidak pernah dapat apa yang sesungguhnya Kristus berikan hidup kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu yang memberikan satu roh yang membuat saya gelisah. Kenapa ada begitu banyak pengajaran? Kenapa ada begitu banyak perbedaan? Padahal sumbernya sama di dalam kitab suci ini. Salah satu yang menjawab pertanyaan saya, kalau akhirnya Yahweh memakai saya di jalur pemberitaan firman, kenapa kok Yahweh izinkan saya masuk dulu ke sekolah hukum? Nggak cukup S1 saudara. Dikasih semangat untuk menyelesaikan S2. Saya baru kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tidak bisa tidak, kita harus mencari sumber dari segala sumber hukum yang mau kita ketahui. Kalau Anda mau ketahui sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Anda harus cari sumber dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau Anda mau cari kebenaran hukum di Amerika, Anda harus cari sumber dari segala sumber hukum yang diberlakukan di Amerika. Kalau saudara mau mencari kebenaran yang sesungguhnya tentang kerajaan surga, saudara harus cari sumber dari segala sumber hukum yang diberlakukan di kerajaan surga. Saudara tahu, kita tidak akan pernah menemukannya kecuali kita datang kepada pemilik surga itu sendiri. Haleluya. Saudara mau dengar kebenaran dari seorang yang saudara hormati sebagai amikan teologi, sekolah teologi, saudara hormati sebagai hamba Tuhan. Tak ada salahnya saudara. Kalau saudara hanya patok iman saudara pada mereka, saudara akan berada di ekor mereka. Lalu memberikan para itu menjadi